Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang berbagai tema ataupun topik yang patut untuk kita kaji bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang diskusi atau discussion. Kita tahu bahwa diskusi ini merupakan suatu aktivitas pertukaran pikiran atau yang lebih sering dikenal dengan istilah sharing of opinion antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh kesamaan pandang tentang suatu masalah yang dirasakan bersama. Itu adalah diskusi secara pengertian dari berbagai sumber. Nah, kita tahu juga bahwa diskusi ini merupakan salah satu aktivitas yang seringkali dilakukan oleh mereka-mereka yang berprofesi sebagai pengajar, mulai dari guru, kemudian juga instruktur, ada dosen, dan juga ada mahasiswa ataupun pelajar. Dan di kalangan dunia usaha maupun dunia industri juga sering dilakukan berbagai acara atau aktivitas yang berkenaan dengan aktivitas diskusi. Nah, diskusi itu sendiri memiliki beberapa tujuan, di mana tujuan dari dilakukannya diskusi yang pertama adalah memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk melatih keberanian dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian tujuan dari diskusi yang ketiga yaitu untuk menambah wawasan dan juga pemahaman terhadap realitas tertentu. Dan yang keempat, diskusi memiliki tujuan untuk menyamakan visi dan misi. Lantas, tujuan yang kelima yaitu untuk melatih kemampuan berbicara. Serta tujuan yang keenam dari dilakukannya aktivitas diskusi adalah dalam rangka melatih rasa saling menghargai terhadap pendapat yang dikemukakan oleh orang lain. Nah, itu tadi kesemuanya merupakan berbagai tujuan yang hendak dicapai dari diselenggarakannya aktivitas berupa diskusi. Selanjutnya, kita juga ada baiknya mengenal beberapa jenis dari diskusi tersebut. Jenis yang pertama itu adalah diskusi dengan jenis diskusi kelompok. Ini merupakan cara bimbingan yang melibatkan sekelompok orang dalam suatu interaksi di antara mereka. Kemudian jenis yang
kedua dari diskusi adalah sarasehan, di mana aktivitas diskusi berupa sarasehan ini merupakan suatu aktivitas diskusi untuk membicarakan suatu permasalahan tertentu dengan cara yang tidak resmi. Tujuan dari diselenggarakannya sarasehan ini adalah untuk membahas topik yang tidak terlalu berat dan menjadi sebuah pembicaraan yang serius. Itu adalah jenis diskusi sarasehan. Kemudian jenis diskusi yang ketiga yaitu berupa diskusi panel, di mana diskusi panel ini merupakan suatu aktivitas pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang panelis yang biasanya terdiri dari 4 atau 5 orang, dilakukan di hadapan audiens. Itu adalah jenis diskusi panel. Selanjutnya, jenis yang berikutnya atau yang keempat yaitu diskusi yang berupa konferensi, di mana konferensi ini merupakan suatu pertemuan untuk merundingkan dan bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Itu adalah konferensi. Kemudian jenis yang kelima dari diskusi adalah seminar, di mana seminar ini merupakan bentuk diskusi yang digunakan untuk mencari kesepakatan dan pandangan dalam menghadapi persoalan yang bersifat formal. Itu adalah seminar. Kemudian jenis berikutnya dari diskusi atau yang keenam yaitu kongres, di mana kongres ini merupakan pertemuan untuk mendiskusikan dan juga mengambil keputusan mengenai suatu masalah dari wakil-wakil organisasi, baik itu organisasi politik, organisasi sosial, maupun organisasi profesi. Kemudian jenis berikutnya dari diskusi atau yang ketujuh adalah diskusi yang berupa simposium. Simposium ini merupakan bentuk diskusi yang diselenggarakan untuk membahas suatu pokok permasalahan tertentu. Dan diskusi ini dipimpin oleh seorang moderator. Dan setiap peserta itu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan suatu
suatu pendapat. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis diskusi. Nah, di dalam aktivitas diskusi itu ada yang sering dikenal dengan istilah yang disebut dengan teks diskusi. Apa itu teks diskusi? Teks diskusi ini merupakan suatu teks yang menyajikan dua pendapat yang tidak sama tentang suatu hal, baik itu yang pro ataupun yang kontra, yang membuat kedua pihak saling membahas masalah yang menjadi persoalan dalam suatu diskusi. Nah, itu adalah teks diskusi. Selanjutnya, muncul pertanyaan sederhana. Setelah kita memahami tentang teks diskusi tadi, lalu, apa yang menjadi isi atau struktur dari teks diskusi ini? Di dalam teks diskusi ada suatu struktur yang meliputi pertama, itu adalah tentang isu, di mana isu ini berisi tentang masalah yang akan didiskusikan atau dibahas lebih lanjut. Itu adalah struktur yang pertama, isu. Kemudian yang kedua adalah yang berupa argumen yang mendukung, di mana kita dituntut untuk menjabarkan secara lebih lanjut tentang penjelasan masalah yang sedang dibahas. Kemudian di dalam struktur itu ada yang ketiga komponennya, yaitu argumen yang menentang. Kalau tadi yang kedua adalah argumen yang mendukung, yang ketiga ini adalah argumen yang menentang. Nah, untuk itu, argumen yang menentang ini berisi mengenai pertentangan terhadap masalah yang sedang dibahas, disertai berbagai alasan yang mendukung. Dan yang keempat, struktur dari teks diskusi adalah kesimpulan, di mana kesimpulan ini berisi tentang kesimpulan itu sendiri dan juga rekomendasi tentang isu yang dibahas. Dalam hal ini, kita harus mengusahakan dengan mengambil jalan tengah dari isu yang tengah dibahas. Itu adalah struktur dari teks diskusi. Selanjutnya, teks diskusi ini dibuat juga tentu memiliki beberapa tujuan. Apa saja tujuan dari disusunnya teks diskusi ini? Tujuan yang pertama dari disusunnya teks diskusi adalah untuk menyadari dan menguji bukti sistem nilai, kemudian opini, serta respon dari suatu gagasan. Kemudian tujuan yang kedua dari teks diskusi
adalah untuk menghubungkan data serta kondisi dari berbagai sudut pandang dan latar belakang yang tidak sama. Lantas, tujuan yang ketiga dari disusunnya teks diskusi adalah dalam rangka melakukan pengujian secara bersama terkait sesuatu yang dikemukakan oleh orang lain. Yang keempat, tujuannya adalah untuk mempelajari, mengungkapkan, serta menanggapi keterangan yang benar. Dan tujuan disusunnya teks diskusi yang kelima adalah sebagai sarana tukar pikiran dan gagasan. Selanjutnya juga muncul pertanyaan setelah kita mengenal tentang struktur, kemudian ada tujuan dari disusunnya teks diskusi ini. Lantas bagaimana cara menyusun teks diskusi ini? Dan jika kita ingin menyusun suatu teks diskusi, maka alangkah baiknya kita mengikuti berbagai tahapan yang ada di dalam pembahasan kita ini. Tahapan pertama, jika kita ingin menyusun suatu teks diskusi adalah menentukan topik atau masalah atau isu dari yang akan dibahas. Kemudian tahapan kedua yaitu kita menentukan tujuan yang di dalamnya adalah memberikan penjelasan tentang pro dan kontra. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara menyusun teks diskusi adalah mencari berbagai informasi serta data tentang isu yang dipilih tadi. Tahapan keempat yaitu menyusun karangan teks. Kemudian yang kelima yaitu mengembangkan karangan menjadi teks diskusi. Dan langkah keenam dalam menyusun teks diskusi adalah merevisi atau menyunting teks diskusi. Nah, itu tadi beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan jika kita ingin menyusun suatu teks diskusi. Nah, dengan kita semakin memahaminya tentang berbagai hal diskusi ini, maka kita yang sudah terbiasa ataupun yang akan melakukan suatu aktivitas berupa diskusi, apapun bentuknya itu, kita akan semakin menyadari bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan jika kita menjadi seorang peserta diskusi. Kita sering melihat suatu diskusi berjalan tidak elok karena antara satu pihak, antara satu individu dengan pihak lain atau dengan individu yang lain tidak mengedepankan rasa saling menghargai pendapat orang lain. Tentu dalam menyampaikan pendapat akan jauh lebih baik jika pendapat atau gagasan ataupun ide yang kita sampaikan
pada forum diskusi apapun bentuknya itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang valid. Sehingga apa yang kita sampaikan tadi itu memiliki dasar yang kuat dalam menyampaikan suatu ide ataupun gagasan. Demikian pembahasan singkat kita tentang diskusi ini. Semoga lebih memperluas wawasan kita semua. Dan pembahasan ini akan kita teruskan dengan membahas berbagai tema atau topik yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.